Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Nurhasana dari kelas A1 2019 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan maksimum dengan metode substitusi. Persoalan apa itu? Yang saya akan selesaikan yaitu persoalan program linear. Langsung saja ke contoh soal. Pada perusahaan medis memproduksi dua macam produk hand sanitizer, yaitu hand sanitizer spray dan hand sanitizer gel. Hand sanitizer spray membutuhkan 150 ml alkohol dan 20 ml aloe vera, sedangkan hand sanitizer gel membutuhkan 100 ml alkohol dan 50 aloe vera. Dalam satu hari, perusahaan tersebut mengeluarkan persediaan 150 liter alkohol dan 25 liter aloe vera. Harga jual dari hand sanitizer spray adalah 12.000 dan hand sanitizer gel adalah 15.000. Tentukan berapa penjualan maksimum dari perusahaan tersebut. Yang pertama harus kita tentukan yaitu model matematikanya. Sebelum kita ke pemisalan, kita harus mengetahui topik apa yang ditanyakan gitu. Harus mengetahui topik apa yang ditanyakan untuk menentukan fungsi tujuan yang ada pada persoalan. Di sini sudah ada tentukan berapa penjumlahan maksimum dari perusahaan tersebut dalam sehari. Di sini ada penjualan ya. Penjualan itu berarti berhubungan dengan harga jual. Di situ ada harga jual dari hand sanitizer spray dan hand sanitizer gel. Jadi kita dapat menentukan pemisalannya itu apa. X1-nya sama dengan hand sanitizer spray dan X2-nya adalah hand sanitizer gel. Setelah kita mengetahui variabelnya, kita dapat menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 12.000 X1 ditambah 15.000 X2, dan ini persoalan maksimum. Setelah kita mengetahui fungsi tujuan, kita mencari fungsi pembatas gitu. Lihat di soal itu sudah saya warnain supaya kita bisa membedakan mana yang termasuk X1 dan mana yang termasuk X2 gitu. Di sini untuk alkohol ada warna biru dan untuk aloe vera ada warna merah. Untuk memodelkan permasalahan di atas, kita dapat tuangkan dalam tabel seperti berikut gitu. Ini tabelnya yang ada produk, alkohol sama aloe vera. Di sini produknya ada hand sanitizer spray dan hand sanitizer gel. Terus untuk hand sanitizer spray membutuhkan 150 ml alkohol dan untuk aloe vera membutuhkan 20 ml. Untuk hand sanitizer gel membutuhkan 100 ml alkohol dan untuk aloe vera membutuhkan 50 ml. Perlu kita ketahui di situ ada mengeluarkan persediaan 150 liter alkohol dan 25 liter aloe vera. Otomatis perusahaan itu hanya menyediakan 150 liter alkohol dan 25 liter aloe vera. Gitu, teman-teman. Jadi perlu kita ketahui untuk menentukan fungsi pembatas, di sini sudah tersedia ya bahwa perusahaan tersebut hanya mengeluarkan persediaan 150 liter dan 25 liter aloe vera. Langsung saja kita modelkan bahwa fungsi pembatas itu 150 X1 ditambah 100 X2 kurang dari 150.000 ml. Dan untuk yang kedua 20 X1 ditambah 50 X2 kurang dari 25.000 ml. Dan X1 dan X2 lebih dari 0. Setelah itu, ketika kita sudah mengetahui model matematika persoalan tersebut, kita dapat mengetahui seluruh dari fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Gitu. Setelah itu, di sini tertera Z sama dengan 12.000 X1 ditambah 15.000 X2, yaitu soal maksimum, dan diketahui fungsi pembatasnya.
Karena kita menggunakan metode substitusi, jadi kita harus mentransformasikan persoalan pemrograman linear ke dalam bentuk standar. Jadi mentransformasikannya itu dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan ditambahkan variabel yang tidak berpengaruh kepada pertidaksamaan ini. Karena di fungsi tujuannya variabel tambahan tersebut dikali dengan 0 gitu. Jadi intinya perubahannya hanya di pertidaksamaan menjadi persamaan dengan ditambahkan variabel. Langsung kita mencari solusi feasible. Feasible itu kayak menguji cobakan variabel-variabel yang ada di daerah pertidaksamaan tersebut gitu. Yang pertama kita mencari solusi feasible di x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 0 gitu. x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 0. Terus setelah itu sudah disubstitusikan dan hasilnya ada di S1 sama dengan 150.000 dan S2 sama dengan 25.000. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa solusi di X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 yaitu feasible karena variabelnya tidak ada yang negatif. Yang kedua, kita mencari solusi feasible di X1 sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0. Karena S2-nya negatif, setelah kita substitusi, tidak feasible ya, sehingga Z-nya tidak dihitung. Yang ketiga, kita mencari solusi di X1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Setelah kita substitusi, menghasilkan X2 sama dengan 500 dan S1 sama dengan 100.000. Setelah kita ketahui bahwa variabelnya tidak ada yang negatif, berarti substitusi ini feasible gitu. Dan hasil dari fungsi tujuannya yaitu 7.500.000. Kita langsung ke mencari solusi di feasible X2-nya sama dengan 0 dan S1-nya sama dengan 0. Dan dikatakan feasible karena tidak ada variabel yang negatif gitu, dan hasil dari fungsi tujuannya 12 juta gitu. Terus setelah itu kita cari solusi keempat, X2 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Diketahui X1 sama dengan 1.250 dan S1 sama dengan negatif 37.500. Karena S1-nya negatif, tidak feasible sehingga Z tidak dihitung. Terus yang terakhir, mencari solusi S1-nya sama dengan 0 dan S2-nya sama dengan 0. Kita mencari dulu X2-nya sama dengan 1.500 negatif 1,5 X1 gitu, karena yang diketahuinya cuma S1 aja. Terus persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan kedua. Jadi 20x1 ditambah 50 dikali 1.500 dikurang 1,5 x1 dan menghasilkan 909,09 dibulatkan menjadi 909. Karena x2-nya belum diketahui tadi, jadi x1 yang sudah diketahui disubstitusikan ke persamaan x2 sama dengan 1500 kurang 1,5 x1. Gitu. Setelah ada hasilnya dan variabelnya tidak ada yang negatif, dikatakan feasible. Gitu, dan disubstitusikan ke fungsi tujuan dan menghasilkan 12.955.500. Karena hasil fungsi tujuan dari substitusi yang terakhir ini merupakan penjualan maksimum, jadi kesimpulannya penjualan maksimum dari perusahaan tersebut yaitu
12.955.500 dengan X1-nya 909 dan X2-nya 136,5. Sekian penyelesaian persoalan maksimum metode substitusi yang saya bawakan. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.